Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah film yang berlatar belakang berpetualang. Film ini berjudul Uncharted yang menceritakan dua orang pria yang rencananya akan menemukan harta karun peninggalan orang bersejarah. Namun tidak hanya mereka saja, banyak pihak yang memiliki tujuan sama untuk mengambil harta karun tersebut. Sehingga mereka pun harus bertarung satu sama lain. Lantas, bagaimanakah perjalanan dua orang tersebut untuk mendapatkan harta karun? Apakah bisa mendapatkannya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sini mulai di sebuah gedung di mana kita akan diperkenalkan dengan dua kakak beradik yang masih kecil. Ia bernama Nathan Drake atau kita sebut Ned dan Samuel Drake atau kita sebut Sam. Di sini nih mereka sedang berada di sebuah museum untuk mencari sebuah peta pertama di dunia. Setelah lama mencari, akhirnya mereka pun menemukan peta tersebut. Peta itu diyakini diciptakan oleh Ferdinand Magellan. Usut punya usut, si Ferdinand Magellan ini adalah seorang penjelajah dunia. Tujuannya adalah untuk mencari harta karun yang tidak diketahui keberadaannya. Namun, di balik cerita yang beredar, Magellan dan anak buah kapalnya tidak pernah diketahui tempat berlabuhnya kapal mereka beserta seluruh hartanya. Setelah diceritakan, mereka pun memulai aksinya untuk membobol kunci peta tersebut. Saat proses pembobolan, lampu pun tiba-tiba menyala seraya para petugas penjaga museum datang dan memergoki aksi pencurian Ned dan Sam. Ned dan Sam pun gagal mencuri barang yang diidam-idamkannya. Scene berganti di mana Ned dan Sam diantarkan oleh petugas keamanan museum ke salah satu panti asuhan tempatnya bernaung. Mereka langsung disambut oleh pengurus panti asuhan tersebut. Setelah diberitahu apa kesalahan yang telah diperbuat oleh anak-anaknya, si pengasuh pun tampak geram dengan aksi yang dilakukan kedua kakak beradik ini. Diketahui Ned dan Sam sudah melakukan 3 kali aksi pencurian, namun semuanya berakhir apes. Karena sudah terlalu sering melakukan pelanggaran, pengurus panti asuhan pun memberikan hukuman, terutama kepada si Sam yang lebih dewasa, yakni memasukkannya ke penjara. Hal itu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada mereka. Mendengar hal itu, malamnya si Sam langsung melancarkan aksi pelariannya. Sebelum ia pergi, ia memberikan cincin dan kertas kepadanya sebagai tanda perpisahan. Scene berganti di beberapa tahun kemudian di mana Ned yang sudah tumbuh dewasa sedang bekerja di salah satu bar sebagai bartender. Di sini Ned tampak sedang melayani seorang perempuan cantik yang ingin memesan mocktail. Namun perhatian Ned bukan kepada parasnya yang cantik, melainkan terhadap gelang perak yang berada di tangan kirinya. Karena gelang perak tersebut begitu menarik perhatiannya, Ned pun melancarkan aksi pencuriannya dengan berpura-pura menyalakan korek untuk rokok perempuan tersebut. Kecepatan tangannya mencabut gelang tersebut tidak dipergoki oleh pemiliknya, tapi malah dipergoki oleh pengunjung lain. Diketahui pengunjung yang memergoki adalah seorang pria yang bernama Victor Sullivan. Sullivan tampak terpukau dengan aksi pencurian si Ned. Ia lantas menawarinya gabung di pekerjaannya nanti. Mendengar hal itu, Ned lantas menolak mentah-mentah tawaran pekerjaan dari Sullivan. Sullivan pun tidak memaksa keputusan si Ned dan pergi meninggalkannya. Saat akan mengambil gelang perak di saku belakangnya, Ned malah menemukan sebuah kartu nama milik si Sullivan. Dengan demikian, Ned tidak sadar jika si Sullivan telah mencuri gelang miliknya. Tanpa pikir panjang, Ned pun langsung menemui Sullivan lewat kartu namanya. Scene berganti di mana Ned datang ke kediaman si Sullivan. Ned begitu terpukau dengan seisi rumah si Sullivan yang mirip sekali seperti museum. Banyak barang-barang antik di sana. Betapa terkejutnya si Ned menemukan peta pertama milik si Magellan berada di rumahnya. Sullivan pun datang dari belakang dan mulai mengisahkan tentang peta tersebut.
Ceritanya hampir sama seperti yang dijelaskan kakaknya dahulu, tetapi sedikit ada tambahan, yakni penjelajahan Magellan dalam mencari harta karun sempat tertunda karena kendala biaya. Secara mengejutkan, Magellan mendapat kucuran dana segar dari salah satu keluarga kaya bernama Moncada. Namun dengan syarat seluruh emasnya menjadi miliknya. Mendengar hal itu, Magellan pun menurutinya. Namun karena permintaannya itu yang tak masuk akal, ia pun kabur dan sampai saat ini tidak ditemukan keberadaannya. Ia juga menceritakan jika pernah bertemu dengan kakaknya Ned si Sam 2 tahun lalu. Sam menunjukkan sebuah jalan untuk menemukan harta karun milik Magellan lewat sebuah jurnal milik Juan Sebastian Elcano. Namun saat akan memulainya, si Sam hilang entah tahu kemana. Karena itu, Sullivan mengajak Ned untuk membantunya menemukan harta karun si Magellan, sembari menemukan si Sam. Awalnya Ned menolak ajakan dari Sullivan, namun saat pulang ke rumah dan membuka lagi kotak berisi kenangan dengan si Sam, ia pun memutar otak dan langsung menyetujui ajakan tersebut. Scene berganti keesokan harinya di mana Ned dan Sullivan sedang mempersiapkan aksi pertamanya, yakni untuk mencuri sebuah salib emas di sebuah pelelangan. Karena salib emas menjadi petunjuk untuk menemukan harta karun Magellan. Sebelumnya Sullivan sudah memiliki salib emas pertamanya yang disimpan oleh kawannya, dan yang di pelelangan menjadi target utamanya. Sullivan tentu mewaspadai seseorang yang bernama Santiago yang merupakan keturunan keluarga dari Moncada. Perlu diketahui, pelelangan tersebut bisa saja dimenangi oleh Santiago secara mutlak efek dari keturunannya. Scene berganti di mana Sullivan dan Ned berada di acara pelelangan. Di sana mereka bertemu dengan seorang perempuan bernama Brad Dog. Sullivan mengenalnya karena ia pernah bertarung untuk memperebutkan emas Magellan. Acara pelelangan pun dimulai. Ned langsung melancarkan aksinya dengan masuk ke bagian kelistrikan. Saat akan mensabotase listrik, Ned malah kepergok oleh seorang pria di sana. Pria itu pun lantas mengejar Ned hingga membuat kerusuhan. Kerusuhan tersebut dimanfaatkan oleh si Sullivan untuk mengambil salib emas tersebut. Ned pun berhasil lolos dari serangan pria yang mengejarnya. Saat Sullivan akan pergi keluar menyusul Ned, ia ditodong oleh si Brad Dog dan akan mengambil kembali salib emas tersebut. Namun, para penjaga berhasil menggagalkan aksi tersebut. Penjaga itu melihat pakaian Sullivan yang mirip dengan panitia penyelenggara, sehingga memperbolehkannya pergi. Mereka pun kabur dari tempat tersebut dan berhasil mendapatkan barang curiannya. Scene berganti di mana Ned dan Sullivan sedang menuju perjalanan ke Barcelona untuk menemui rekannya yang menyimpan salib emas pertamanya. Mereka pun disambut oleh kawannya si Sullivan bernama Grow Freezer. Bukannya menyambut dengan hangat, Grow malah marah terhadap si Sullivan karena melibatkan orang asing dalam misi pencarian emasnya. Karena tidak suka dengan keberadaan si Ned, Grow memanfaatkan kelengahan mereka berdua dan mencuri salib emas tersebut. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Akhirnya, Grow pun lulus saat Ned memberitahu jika dirinya mengetahui cara menemukan harta karun si Magellan. Scene pun berganti di sebuah tempat di mana si Santiago sedang kecewa karena ayahnya yang bernama Armando tidak memberikan warisan berupa emas Magellan kepadanya. Karena sudah dikuasai hawa nafsu, ia menyuruh si Brad Dog untuk menghabisi ayahnya. Keesokan harinya Brad Dog pun melancarkan aksinya dengan membunuh si Armando di dalam mobil. Scene berganti di sebuah hotel di mana Sullivan, Ned, dan Grow sedang berdiskusi mengenai pencarian harta karun Magellan. Sesuai dengan petunjuk di dalam jurnalnya, langkah selanjutnya yakni mengunjungi sebuah gereja bernama Santa Maria del Pi. Saat sudah tiba di sana, mereka pun berpencar menemukan jalan menuju sebuah ruangan rahasia di gereja tersebut. Akhirnya mereka pun menemui ruangannya, namun terkunci.
Alhasil mereka pun lantas menggunakan dua kunci salib emas tersebut dan berhasil membukanya. Ned dan Grow pun masuk ke dalam ruangan bawah tanah itu dengan membawa satu salib emas. Sedangkan satu lagi dipegang oleh Sullivan yang mengawasi lewat GPS. Perjalanan menemukan petunjuk selanjutnya malah mengantarkannya ke sebuah bar. Saat sedang mencari petunjuk selanjutnya, Ned tidak sengaja menemui anak buah si Brad Dog. Untuk mengalihkan perhatian, Ned pun berpura-pura menjadi seorang bartender. Penyamaran si Ned pun ujungnya tidak berhasil menipu anak buah si Brad Dog. Alhasil pertarungan antara mereka pun terjadi. Di sisi lain, Grow berhasil menemukan petunjuk jalan selanjutnya di balik tembok bar. Melihat hal itu, Ned pun lari ke arah Grow yang lebih dulu masuk ke ruangan tersebut dan langsung menutup temboknya. Saat sedang menyusuri lorong bawah tanah, mereka menemukan sebuah pintu dan langsung mencoba membukanya dengan kunci salib emasnya. Namun sayang, pintu tersebut tidak berhasil dibuka. Untuk membukanya, salah satu di antara mereka harus menemukan sebuah pintu lain yang jauh dari sana agar pintu yang berada di hadapan Ned dan Grow bisa terbuka. Namun tiba-tiba saja nih, gelombang air datang memenuhi ruang bawah tanah tersebut. Ned dan Grow pun terancam tenggelam di tempat itu. Satunya harapan adalah si Sullivan yang harus menemukan pintu satu lagi. Scene berganti di mana si Sullivan berhasil menemui salah satu pintu yang dimaksud. Namun pintu tersebut terhalang oleh sebuah kaca besar. Saat akan membobol kaca tersebut, ia lantas dipergoki oleh si Brad Dog. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Sullivan pun akhirnya memanfaatkan kelengahan si Brad Dog dan langsung melemparkannya ke kaca penghalangnya. Kaca pun pecah. Sullivan pun membuka pintu tersebut dan berhasil menyelamatkan nyawa Ned dan Grow. Ned dan Grow pun melanjutkan perjalanannya mencari petunjuk lain. Hingga pada akhirnya ia menemukan sebuah pintu lagi yang harus dibuka dengan menggunakan dua kunci sekaligus. Di sisi lain, Sullivan pun menemui mereka dan memberikan kunci satunya lagi. Pintu pun berhasil dibuka dan betapa terkejutnya mereka menemukan sebuah 3 guci besar. Mereka pun lantas mengecek guci tersebut yang dipercayai isinya adalah tumpukan harta karun milik Magellan. Alih-alih emas yang ditemui, mereka hanya mendapatkan tumpukan garam di dalam guci tersebut. Namun tiba-tiba saja nih, guci tersebut meledak dan menghamburkan garam ke sekitaran ruangan. Ned menemukan sebuah barang di balik tumpukan garam tersebut. Setelah dibuka, barang itu ternyata sebuah peta petunjuk keberadaan harta karun Magellan. Disinyalir, seluruh harta karun Magellan disembunyikan di negara Filipina. Hal itu dilakukan agar tidak dicolong oleh keluarga Mondaka yang serakahnya minta ampun. Mendengar hal itu, si Growan mulai kambuh lagi kebusukannya. Ia langsung menghajar Ned hingga pingsan dan membawa kabur peta tersebut. Sebelum memukulnya, Grow memberitahu kebenaran yang disembunyikan si Sullivan mengenai kakak kandungnya si Ned. Saat Ned tersadar, ia sudah ditemani oleh si Sullivan. Ned pun langsung menanyakan tentang si Sam yang faktanya disembunyikan oleh Sullivan. Sullivan pun mulai mengakui jika dulu saat sedang mencari harta karun Magellan, ia dihadang oleh gerombolan si Brad Dog. Mereka pun melarikan diri dari kejaran mereka. Namun Sam berhasil ditangkap dan Sullivan pun harus rela meninggalkan kawannya. Mendengar hal itu, Ned pun marah dan pergi meninggalkannya. Scene berganti di mana Brad Dog sedang berada di ruangan bersama si Santiago. Tiba-tiba nih secara mengejutkan datang si Grow ke ruangan tersebut dan memberikan peta yang berisi lokasi harta karun Magellan. Usut punya usut, Santiago diam-diam menyewa si Grow untuk mencari tahu keberadaan harta karun Magellan tanpa sepengetahuan si Brad Dog. Mendengar hal tersebut, Brad Dog terlihat menyimpan amarah dan dendam kepada si Santiago. Santiago dan pasukannya pun berencana akan pergi menuju Filipina. Di sisi lain, Ned dan Sullivan pun kembali berdamai dan mulai melancarkan aksinya kembali. Mereka pun pergi ke bandara dan tanpa sengaja Santiago juga akan pergi ke sana dengan pesawat pribadi. Untuk menghemat biaya, Ned dan Sullivan mengendap-endap sembunyi di dalam bagasi mobil milik si Santiago. Kemudian, scene berganti di sebuah ruangan pesawat di mana Santiago sedang berkumpul merayakan sukacita menemukan lokasi tersimpannya harta karun milik keluarganya. Namun kesenangan tersebut sirna setelah Brad Dog datang dan membunuh si Santiago tanpa ampun.
Hal itu dilakukan karena dirinya kecewa setelah dikhianatinya dengan menjadikan si Grow sebagai cadangan dalam mencari keberadaan harta karun Magellan. Melihat Santiago yang sudah tergeletak tak bernyawa, Grow pun melarikan diri ke bagian belakang pesawat. Di sisi lain, Sullivan dan Ned pun keluar dari bagasi mobil dan mengendap-endap ke ruangan si Santiago untuk mengambil peta yang telah dicuri. Setelah mendapatkannya, mereka balik lagi ke tempat semula. Saat akan kabur menggunakan parasut, Ned malah menolaknya dan malah menunjukkan diri di hadapan si Braddock. Dan pertarungan menegangkan pun terjadi. Grow dan Ned pun terdampar di sebuah pulau setelah jatuh dari pesawat tersebut dengan bantuan parasut yang menempel pada kargo. Beruntungnya, pulau tersebut terdapat penghuni dan langsung menyambutnya. Mereka disuguhkan beberapa makanan dan diberikan sebuah penginapan. Di tengah malam, Ned terbangun dari tidurnya dan mulai mencari petunjuk lain dikala Grow sedang tidur terlelap. Di sana ia mendapatkan petunjuk dari surat yang diberikan Sam pada scene awal. Surat tersebut menunjukkan petunjuk baru, yakni lokasi sesungguhnya berada di kompas. Sontak ia pun mencari kompas di ruangan tersebut. Ternyata kompasnya berada di ujung salib emas itu. Ned pun mulai mengotak-atik kompas tersebut dan berhasil menemukan titik koordinat lokasi keberadaan harta Magellan yang sebenarnya. Keesokan paginya, si Grow sudah tidak ada di sampingnya dan kemungkinan ia sudah pergi lebih dahulu mencari keberadaan harta karun tersebut dengan alamat palsu. Scene berganti di mana Ned sudah berada di lokasi yang sebenarnya. Ia pun berhasil menemukan dua kapal besar yang disinyalir milik si Magellan. Di sisi lain, Sullivan berada di sana dengan mengikuti GPS si Ned. Saat sedang memilah-milah emas yang akan diambil, mereka dikejutkan dengan kehadiran Braddock dan kawan-kawannya. Alhasil, mereka pun bersembunyi. Braddock yang yakin jika kapal tersebut terdapat harta karun langsung membawanya dengan digotong oleh helikopter. Di tengah penerbangannya, Ned dan Sullivan pun keluar dari persembunyian dan langsung melumpuhkan beberapa anak buah si Braddock. Satu helikopter dan kapal pun berhasil dikuasai oleh mereka. Dari kapal seberang, anak buah Braddock berhasil menyeberang ke kapal mereka dan kembali lancarkan serangan. Ned tak sengaja melihat sebuah meriam berada di kapal tersebut. Terdapat bubuk mesiu di sekitar meriam tersebut dan langsung dimanfaatkan oleh Ned untuk meledakkan helikopter milik si Braddock. Meriam pun dilontarkan dan menghancurkan helikopter beserta Braddock dan anak buahnya. Namun hal itu terjadi. Braddock secara mengejutkan berhasil selamat dan berpindah ke kapal mereka. Pertarungan antara Ned dan Braddock pun terjadi. Sullivan diambang kebingungan antara memilih emasnya atau menyelamatkan Ned yang sedang berusaha naik ke pesawat dari kejaran si Braddock. Sullivan pun memilih Ned dan langsung melempar tas berisi emasnya ke si Braddock yang membuatnya terjatuh ke laut. Tak hanya itu, kapal yang diangkutnya pun terjatuh ke laut dan menimpa si Braddock. Meski seluruh hartanya tenggelam, ternyata mereka berdua telah menyimpan sebagian di kantung belakangnya. Scene berganti di sebuah sel di mana Sam ditahan di sebuah penjara. Jadi selama ini Sam bukan tewas oleh si Braddock, melainkan hanya ditahan di sebuah penjara. Scene berganti di sebuah kafe di mana Ned sedang bernegosiasi mengenai peta harta karun lain dengan seorang pria bernama Cake. Namun Cake malah merebut peta tersebut beserta cincin pemberian si Sam dari tangan si Ned. Namun Sullivan berhasil membantunya dari sergapan anak buah si Cake.
Namun sayang, saat berjalan keluar, mereka berdua ditodong oleh pasukan bersenjata dari anak buah si Kek yang lain. Tamat.